menghadapi persaingan. Halo, aku Harum Nisa Kinanti dengan NIM 1219240089. Halo, aku Henny dengan NIM 1219240090. Halo, aku Hindan Nusasmi dengan NIM 1219240092. Dan aku Ika Satrika dengan NIM 1219240094. Selamat menyaksikan. Persaingan tumbuh kian keras setiap tahunnya. Salah satu cara yang baik untuk mulai menghadapi persaingan adalah melalui program pemasaran yang dirancang secara kreatif dan dilaksanakan dengan baik. Dalam menghadapi persaingan, kita perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya A. Kekuatan kompetitif. Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Yang pertama, pesaing industri. Yang kedua, pendatang baru potensial. Yang ketiga, pengganti. Yang keempat, pembeli. Dan yang kelima, pemasok. Di balik 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang, terdapat ancaman di dalamnya. Ancaman tersebut diantaranya 1. Ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat atau agresif. 2. Ancaman pendatang baru. Segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tertentu. Yang keempat, ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang dipasok. B. Mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang pertama industri. Suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Yang kedua, pasar. Pasar adalah yang mampu menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya didefinisikan dalam istilah kategori produk. C. Menganalisis pesaing. Dalam menganalisis pesaing, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah menentukan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Pertama, strategi. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Adapun apabila sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut kelompok strategi. Kedua, tujuan. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, perusahaan harus mencari tahu apa tujuan dari masing-masing pesaing di pasar. Banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Tapi sebaiknya kita mengasumsikan bahwa pesaing berusaha memaksimalkan laba. Meskipun demikian, perusahaan memiliki penekanan yang relatif berbeda terhadap laba jangka panjang dan laba jangka pendek. Terdapat beberapa bauran tujuan lainnya, diantaranya profitabilitas perusahaan, pangsa pasar, dan teknologi. 3. Kekuatan dan kelemahan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang semua kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Untuk meningkatkan pangsa pasar, banyak perusahaan menentukan tolak ukur pesaing. 4. Memilih pesaing. Dalam memilih pesaing, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaing berikut. A. Kuat melawan lemah. B. Dekat melawan jauh. C. Baik melawan buruk. Secara umum, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ini ketika menganalisis pesaing. 1. Pangsa pasar atau share of market. Pangsa pasar sasaran pesaing. 2. Pangsa pikiran, share of mind. Persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam merespon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri ini. Yang ketiga, pangsa hati atau share of market, share of heart. Persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan di mana Anda lebih suka membeli produk.
5. Memilih pelanggan. Perusahaan tidak boleh menghabiskan waktu dengan hanya fokus pada pesaing, melainkan berfokus juga pada pelanggan. Dalam memilih pelanggan, perusahaan harus mengevaluasi basis pelanggannya dan memikirkan pelanggan mana yang rela mereka lepas dan mana yang ingin dipertahankan. Salah satu cara untuk membagi basis pelanggan adalah berdasarkan apakah pelanggan itu berharga atau rentan. D. Klasifikasi perusahaan dalam pangsa pasar. Selanjutnya, dalam menganalisis persaingan, kita harus mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam pasar. Yang pertama, pemimpin pasar. Biasanya, pemimpin pasar menguasai 40% pangsa pasar. Yang kedua, penantang pasar. Biasanya, penantang pasar menguasai 30% pangsa pasar dan berusaha mencari tambahan. 3. Pengikut pasar. Biasanya, pengikut pasar ini berusaha menguasai 20% pangsa pasar dan tidak berusaha mencari tambahan. Dan yang terakhir adalah penceruk pasar, di mana mereka ini menguasai 10% pangsa pasar dan hanya melayani segmen yang kecil yang tidak dilayani perusahaan besar. 1. Strategi kompetitif pemimpin pasar. Dalam menentukan strategi kompetitif pemimpin pasar, kita harus yang pertama, memperluas total pasar. Pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak pengguna dari pelanggan lama. 2. Mempertahankan pangsa pasar melalui inovasi berkelanjutan, layanan pelanggan, efektivitas distribusi, dan penurunan biaya. Dalam mempertahankan pangsa pasar, ada jenis-jenis pertahanan. A. Pertahanan posisi. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. B. Pertahanan sisi atau flank. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar juga harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. C. Manuver yang lebih agresif adalah menyerang sebelum musuh mulai penyerangannya. Perusahaan dapat meluncurkan pertahanan preemptif dalam beberapa cara. Perusahaan juga dapat melaksanakan perang gerilya di seluruh pasar, menghantam satu pesaing di sini, pesaing lain di sana, dan membuat semuanya kehilangan keseimbangan, atau perusahaan dapat mencoba meraih pelipatan pasar yang fantastis. D. Pertahanan serangan balik. Ketika diserang, sebagian besar pemimpin pasar akan merespon dengan serangan balasan. Dalam serangan balik, pemimpin dapat menghadang penyerang secara frontal atau menghantam produk pendampingnya atau meluncurkan gerakan menekan. Serangan balasan yang efektif adalah menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan menarik dari diri dan bertahan. E. Pertahanan mobile. Kadang-kadang perusahaan besar harus menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan semua wilayah mereka. Dengan demikian, tindakan terbaiknya yaitu kontraksi terencana, disebut juga penarikan diri strategis, memberikan wilayah lemah dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih kuat. 3. Memperluas pangsa pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum memperluas pangsa pasar. A. Kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Pesaing yang cemburu sering meneriakan monopoli jika sebuah perusahaan dominan melakukan penetrasi lebih jauh. B. Biaya ekonomi. Mengapa biaya ekonomi perlu dipertimbangkan dalam memperluas pangsa pasar? Karena profitabilitas bisa turun dengan terus naiknya pangsa pasar pada tingkat tertentu. C. Melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Biasanya perusahaan berhasil mendapatkan pangsa dengan mengalahkan pesaing dalam 3 bidang, yaitu kegiatan produk baru, kualitas produk relatif, dan pengeluaran pemasaran. D. Pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Sebelum memperluas pangsa pasar, kita perlu memperhatikan anggapan dari produk yang telah dipasarkan. 2. Strategi penantang pasar. Dalam strategi penantang pasar, kita perlu mendefinisikan tujuan strategis dan lawan yang akan diserang. Siapa saja yang akan kita serang? A. Menyerang pemimpin pasar. Ini adalah strategi beresiko tinggi tetapi berpotensi mendapatkan imbalan yang tinggi pula. B. Menyerang
menyerang perusahaan yang seukuran. Perusahaan ini mempunyai produk yang menua, mengenakan harga yang berlebihan, atau tidak memuaskan pelanggan dengan cara lain. C. Menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Beberapa bank besar tumbuh menjadi ukurannya saat ini dengan memangsa bank regional yang lebih kecil atau ikan kecil. Dalam strategi penantang pasar, kita perlu memilih strategi serangan umum. Berikut 5 strategi serangan umum. A. Serangan frontal. Penyerang menyamai produk, iklan, dan distribusi lawannya. Prinsipnya pihak yang mempunyai sumber daya yang lebih besar akan menang. B. Serangan sisi. Titik lemah lawan merupakan sasaran yang alami, dapat diarahkan pada 2 dimensi strategis, geografis, dan segmen. B. Serangan pengitaran. Usaha untuk menangkap satu bagian wilayah lawan melalui serangan kilat. Serangan pengitaran dapat diterapkan ketika penantang memiliki sumber daya unggul dan yakin bahwa pengitaran yang cepat dapat menghancurkan moral lawan. C. Serangan melewati. Serangan tidak langsung melewati seluruh lawan dan menyerang pasar lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan. Strategi ini menawarkan 3 pendekatan: melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan, melakukan diversifikasi ke dalam pasar geografis baru, dan melompat ke teknologi baru untuk mengganti produk lama. D. Perang gerilya. Serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Selain kelima strategi di atas, kita juga perlu memilih strategi serangan yang spesifik. Mengapa demikian? Karena keberhasilan penantang tergantung pada penggabungan beberapa strategi untuk meningkatkan posisinya seiring berjalannya waktu. 3. Strategi pengikut pasar. Dalam strategi pengikut pasar, terdapat 4 strategi umum, diantaranya A. Pemalsu. Pemalsu merupakan meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. B. Pengklon. Pengklon merupakan mengemulasi produk, nama, dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. C. Peniru. Peniru merupakan meniru dari beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kemasan, iklan, harga, atau lokasi. C. Pengadopsi. Pengadopsi merupakan mengambil produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Pengadopsi dapat memilih untuk menjual di pasar yang berbeda, tetapi seringkali mengadopsi tumbuh menjadi penantang masa depan. 4. Strategi penceruk pasar. Pasar ceruk atau niche market merupakan segmen spesifik dan kecil dari sebuah pasar dengan lebih sedikit pesaing daripada pasar secara keseluruhan. Contohnya, pasar sepatu yang hanya menjual sepatu dengan berbagai model dan merek. Mengapa pencuruk begitu menguntungkan? Alasan utama adalah bahwa pencuruk dapat mengetahui pelanggan sasaran dengan begitu baik. Pencuruk memiliki tugas menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk. Karena ceruk dapat melemah, perusahaan harus terus menciptakan ceruk baru. E. Menyeimbangkan orientasi. Pelanggan dan pesaing positioning dalam suatu persaingan memang penting bagi sebuah perusahaan, baik sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau pencuruk pasar. Namun, perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk memfokuskan diri pada pesaing dan melupakan pengembangan pelanggan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.